audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. 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 Pemirsa, saat ini Cak Lube sedang berbicara. Di samping saya ada Profesor Dr. Dianti Kusumo. Jati. Kalau Kak Jati ya. Yeah. Nah, kalau dipanggil sehari-harinya Ki Jati Ki Kusumo. Jati Kusumo. Yeah. Nah, pemirsa, kali ini kita berbicara santai. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ini saya sudah ada di atas lapangan, yang mana lapangan ini kemarin udah pernah digali ya. Ada candi-candi yang harusnya diteruskan. Ya harusnya dipelihara. Kan udah nampak jelas. Nah, pemirsa, kali ini juga akan saya nanyakan tentang situs ini. Kalau kita bicara dengan sesepuh, bagaimana perasaan panjenengan? Ya, ini Mas, saya jauh-jauh dari Kota Malang. Ya. Di Padepokan saya Singosari, setelah melihat peristiwa pengeruan ini kemarin itu, ya bangga tapi ya susah. Ya, susahnya bagaimana? Bangganya itu 1/4%. Betul. Susahnya 3/4%. Ya, mohon maaf, yang menjadi susahnya itu dari segi apa? Dari hal susahnya apa? itu karena yang namanya situs peninggalan. Ya, betul. Ada dua faktor yang harus kita renungkan. Ya, ya. Satu, Majapahit itu dikenal nasional dan internasional. Bahkan Asia. nanti justru 2/3 dunia. Ya, betul, betul. Makanya bendera-bendera di Thailand, di Kamboja, di Malaysia, di negara-negara itu semuanya itu adalah cuwilan bendera Majapahit. Ya, itu sudah terjadi di saat ada tayangan TikTok. Itu nah, betul. Sudah dibicarakan orang-orang Asia. Betul, betul. Menurut panjenengan gimana? Nah. Apa yang menjadi panjenengan susah atau gimana gitu? Ya, susahnya yang 3/4% itu karena bagaimana ya? Leluhur itu kan sudah meninggali sesuatu situs budaya. Ya. Namanya aja budaya. Kalau politik itu Mas, nggak jaminan kalau suksesnya suatu negara. Ya. Kalau Berhasilnya budaya, suatu negara itu hanya oleh budaya, ya oleh budaya. Sekarang kalau kita lihat anak-anak generasi muda sudah bisa melihat Google ya. Tanya Mbah Google sudah bisa. Misalnya Perancis itu, Amerika, Perancis, Rusia, Cina, semua menghidupkan kembali peninggalan leluhur. Misalnya di Cina ada tembok Tiongkok itu. Ya, betul, betul. Pada waktu itu, makanya dipelihara sedemikian bagus oleh turis-turis itu pergi ke sana dia senang gitu loh. Ya. Kita ini kenapa kok kita itu harus memusnahkan tinggalan-tinggalan leluhur? Nah, seharusnya Oleh karena itu untuk sementara raja-raja yang 2008 pernah saja apel di bumi Majapahit. Ya. Di Trawulan di Pendopo Agung sana, waktu itu dari pintu Lawang berjalan ke sana. Akhir-akhir ini raja-raja lewat tim khusus sudah mulai berpikir lain. Akan dipindah pertemuan setelah pemilihan umum nanti. Mungkin yang sanggup menerima itu adalah Yogyakarta. Ya. Kenapa Yogyakarta? Karena ada beberapa pemikiran. Ya. Satu, yang mendiang Pak Hamengkubuwono ke-9, Ya. lalu Pakubuwono ke-12, lalu Gus Dur, lalu Romo Manik Suseno, lalu Romo Ma'arif, Bu Supeni, pimpinan PNI Front Marinus itu sepakat untuk waktu itu tuh mengembalikan kewibawaan Nusantara. Ya. Nah, itulah. Setuju, ya. Ya, Nusantara, sehingga beliau-beliau tuh sepakat untuk mengembalikan lagi lalu membentuk suatu barisan yang namanya Rekonsiliasi Nasional. Memperingatkan pemerintahan pada waktu itu untuk kembali ke leluhur kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini kesimpulannya, boleh berikan motivasi sedikit untuk masyarakat dan oknum-oknum aparat pemerintah. Ye. Monggo. Ye. Terima kasih.
Ini maaf khususnya kepada masyarakat umum nggih. Kalau bisa di desa atau di dusun-dusun peliharalah. Kalau di situ ada sumber, ada pohon besar atau ada tugu ya meskipun kecil. Karena apa? Leluhur dulu pada waktu babat alas. Ya, betul. Untuk anak cucu itu untuk babat alas itu enggak gampang ya kalau sekarang. Banyak mobil, banyak katrol, banyak dulu masih hutan lebat, ya hutan lebat. Lalu yang dicari mesti sumber dulu, supaya anak cucu nanti itu ada hidupnya itu udah terjamin lah dalam jangka panjang. Itu sudah secara hukum alam. Nah, oleh karena itu mengingat bumi itu sudah tua, karena manusia yang membuat tua itu manusia. Karena betul. Bumi semakin rusak. Nah, oleh karena itu di dusun, di desa-desa, di tempat dimanapun itu kalau masih ada petilasan leluhur dibabati yang bagus, diberi bunga-bunga yang harum, saya yakin seyakin-yakinnya dalam kristalisasi dunia nanti kita pasti akan diselamatkan oleh leluhur. Amin ya Rabbal alamin. Oke pemirsa, saya tanya sedikit dalam jenengan. Oke. Penjenengan itu jauh-jauh dari Sragen, nggih. Sebetulnya gini, kecil saya mulai dari usia 5 tahun, dari usia 3 tahun sampai SMP, saya sekolahnya di Sragen. Di Sambung Macan SD Ngringging. Oh iya. Sampai ke SMP saya di Gondang. Okay. Nah, ketika saya lulus, saya langsung ke Jawa Timur untuk menggali ilmu di pondok pesantren di Wali Barokah. Oh iya. Setelah di Wali Barokah, kami ngabdi mulai dari ujung Nunukan, perbatasan Pontianak sampai Batam, dan kemudian ke luar negeri ke Arab. Setelah ke Arab, saya langsung hijrah ke Jombang. Nah, setelah di Jombang baru saya terakhir di Trowulan ini untuk mengabdi visi misi saya. Dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan kebudayaan kami, salah satu pencak silat, pencak dor, dan sudah saya lakukan di event-event tertentu. Mulai budaya, ruwatan, gitu. Itu semua saya ikutin. Nah, kebetulan saya kan pers dan mengikuti kegiatan-kegiatan di seluruh Mojokerto. Salah satu budaya ini yang saya suka. Kebetulan saya juga suka untuk penggiat-penggiat budaya-budaya itu bukan karena perkumpulan, tapi ada makna filosofi, yang mana filosofi ini terserat di dalam hati saya. Ternyata semua apa yang dilakukan para leluhur itu logis gitu loh. Dan logis, dan di situ ada membuat vibrasi dampak luar biasa. Bukan hanya untuk, mohon maaf, oknum-oknum mereka mengatakan kalau ruwatan itu syirik, padahal bukan. Itu satu dari persatu kalau kita kupas, itu ada makna filosofinya. Ada filsafatnya, ada filosofinya. Begitu saya sharing dengan sesepuh seperti panjenengan, ternyata Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu sudah menyatu, logis gitu loh. Cuman orangnya tidak mau belajar, tidak mau. Oh ini apa sih maknanya? Oh apa sih maknanya ruwatan tuh? Apa sih maknanya kirab? Semua itu sudah dilakukan para leluhur. Nah tujuannya apa? Tujuannya memakmurkan masyarakat, bukan hanya untuk menampakkan baju blangkon, bukan. Sebetulnya mereka juga ibadah melalui budaya. Menurut secara pemahaman saya, bukan suatu contoh opini kecil ya, bahwa leluhur kita itu orang jenius dan cerdas dan logika. Sampai orang barat tuh mengatakan wong Jawa tuh klenik. Betul. Loh, mau mantu mau sunatan di tengah di pekarangan ditanduri diwe sapu korek, diwalik, diwe lombok abang. Lu kok mendung nyisih. Nah, gitu. Dikatakan klenik karena apa? Klan itu himpunan, itu misterius. Betul. Ada dari berapa anak-anak. Berarti mesti orang barat aja yang tidak paham. Kalau kita tidak klenik, rasional dan ilmiah. Kalau begitu semangat panjenengan menyatu dengan kami untuk demi Mojopahit zaman era yang baru. Setuju nggih? Setuju. Waduh.